selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Kali ini kami ingin mengajak teman-teman untuk camping di Pulau Sulawesi dan tepatnya ada di Sulawesi Selatan. Sebenarnya ini agenda kami setelah mudik ya. Jadi kami mudik naik kapal, nyampe tanah Sulawesi kami nggak langsung ke kampung halaman. Kami menyempatkan diri untuk camping terlebih dahulu di Suaraka, Tinambung. Lokasi camping kami kali ini sebenarnya ada di Kabupaten Goa. Tapi karena kami turun kapal di Kota Makassar, jadi kita harus melalui tol ini terlebih dahulu gitu ya. Kemudian menuju ke lokasi tujuan yakni Kabupaten Goa, tepatnya di Tinambung. Nah, ini dia gapura tanda perbatasan antara Kota Makassar dan Kabupaten Goa. Untuk jalanan saat itu lumayan sepi teman-teman karena kami memang turun dari kapal itu subuh ya pagi hari sehingga jalanannya masih lengang begitu. Nah ini kami melanjutkan perjalanan sebenarnya ke arah Malino gitu ya teman-teman ya. Cuman memang tepatnya untuk lokasi camping kita itu ada di Tinambung. Nah, ini adalah perempatan Samata, teman-teman. Jadi setelah dari Jalan Hertasning gitu ya, ketemu perempatan Samata ini, kami milih jalan lurus ke depan gitu. Dan untuk lokasi wisata kami tahu dari mana? Sebenarnya tahunya dari internet ya, dari sosial media begitu. Ada beberapa lokasi camping yang kami dapatkan, lalu kami kontak-kontak personnya, dan Suaraka ini yang paling fast respon dan cukup informatif gitu menurut kami. Jadi kami memutuskan untuk camping di sana 1 hari. Durasi perjalanan dari Kota Makassar menuju Kabupaten Goa tempat camping kami ini kurang lebih sekitar 1,5 jam. Dan tenang aja, pemandangan selama perjalanannya sangat menyejukkan mata. Tapi ada satu jembatan nih yang bikin deg-degan juga karena hanya bisa dilewati satu kendaraan. Jadi kami pun harus berganti-gantian untuk melewati jembatan ini. Nah, untuk lokasi camping kami teman-teman, ini mudah ditemukan di Google Maps. Tapi saran kami nih, sejak awal memulai perjalanan langsung aja set Google Maps-nya. Jangan di tengah-tengah perjalanan atau di perbukitannya baru mengatur rute tersebut. Kenapa? Karena kadang sinyal di perbukitan ini naik turun gitu ya. Jangan sampai teman-teman tersesat, jangan deh. Oleh karena itu, atur dari awal perjalanan teman-teman sehingga tepat sasaran untuk nyampe ke lokasi tujuan. Dan seperti yang teman-teman lihat di sekeliling bahwa pemandangannya sangat menyenangkan. Ada bukit-bukit, kebun-kebun, sawah gitu ya, pepohonan yang menyejukkan mata dan itu menemani perjalanan kita menuju Suaraka. Dan untuk jalannya nih sudah beraspal ya, jadi aman aja nih untuk kita yang bawa kendaraan mobil. Nah, untuk perjalanan kami ini cenderung jalanannya menanjak. Ya karena memang lokasi kami ada di perbukitan, mungkin juga pegunungan ya. Mohon maaf nih saya kurang paham struktur geografi di sana. Yang jelas ini bakal dingin, teman-teman ya. Apalagi saat kami ke sana itu musim angin sedang kencang. Di sini terlihat pemandangannya sudah mulai hijau-hijau. Apalagi ketika sudah masuk hutan pinus, tandanya lokasi kita sudah semakin dekat.
Di pertigaan ini ada penunjuk jalan ya, di situ tulisannya Suaraka. Sudah tinggal 200 meter lagi ke arah kanan. Jadi teman-teman, di sini memang cukup banyak untuk campground ya. Di sebelah kiri ini ada wisata Puncak Tinambung. Jadi kami sempat bingung apakah itu lokasinya gitu ya. Nah, ternyata ini ada petunjuk arah lain untuk Suaraka masih lurus lagi. Jadi kami mengikuti arah tersebut dan sampailah kita di lokasi tujuan, yakni Suaraka Tinambung. Sebelum kami membangun tenda, kami coba cek lokasi dulu. Kami ingin lihat di mana tempat terbaik untuk membangun tenda supaya tetap dapat pemandangan, tapi juga dapat campground yang rata dan aman untuk anak-anak bersepeda. Saat kami datang, memang lokasinya sedang kosong karena memang sedang bulan puasa, teman-teman. Mungkin orang agak berpikir 2 kali ya kalau mau camping di bulan puasa. Tapi untuk kami ini adalah kesempatan emas karena suasananya menjadi syahdu, sepi, dan lebih quality time lagi. Untuk kamar mandinya ada 4 bilik kamar mandi. Di sisi sebelah sini ada 2, sisi lainnya ada 2 juga teman-teman. Untuk sisi yang saya masuki ini adalah dengan toilet jongkok. Tapi tenang aja, untuk teman-teman yang maunya toilet duduk juga ada kok. Ada di mana? Apa itu dia? Aku kayak ikan kecil. Mama, itu apa? Kok nggak kilau? Setelah berdiskusi dengan pihak pengelola, akhirnya kami memutuskan tempat di mana tenda kami akan terbangun. Dan mobil kami juga bisa masuk ke samping tenda, sehingga untuk loading barang menjadi lebih mudah lagi. Kamila Delisha, camping yuk! Yuk, 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 yuk. Ayo, yuk. Sambil menunggu papa untuk loading barang-barangnya, saya dan anak-anak makan siang. Karena papa puasa sedangkan kami tidak, jadi kami makan duluan ya pa. Nah ini teman-teman penampakan mobil kami, full barang-barang. Karena emang sedang mudik gitu kan, cuman singgah camping sejenak. Untuk itu kami sudah membedakan tas mana yang harus kami turunkan dan tas mana yang tidak gitu supaya nggak perlu membongkar barang-barang yang bejibun itu. Nah, di sini kami sangat terbantu karena pihak pengelola juga membantu kami untuk memasang tenda. Kami sempat ngobrol-ngobrol, ternyata pemilik dari Suaraka Tinambung ini juga pernah berkuliah di Malang. Jadi ada kesamaan deh dengan kami yang asalnya dari kota Malang. Alhamdulillahnya saat hujan turun tenda kami sudah terbangun sehingga kami bisa berteduh dan aman dari basah. Selain sempat hujan, angin kencang juga melanda tenda kami. Tongkat-tongkat pun melayang-layang di udara. Di sini si kecil memeluk tiangnya, katanya supaya tidak terbang. Alhamdulillahnya cuaca buruk tidak berlangsung lama. Saat sudah cerah, anak-anak pun bermain sepeda. Del makan apa Del?
Senja di Suaraka ini sangat memanjakan mata. Ini adalah momen yang tidak boleh terlewatkan. Kami memanfaatkannya dengan duduk menyiapkan makanan untuk berbuka, sekaligus untuk mengajak anak-anak bermain sepeda lagi. Momen yang menyenangkan saat kami camping salah satunya seperti ini. Ketika kami bisa duduk bersama, bercerita, dan menatap langit yang begitu indah. Apalagi suasananya sangat mendukung. Coba kita dengar. Dan seperti biasa, kakak dan adik selalu dapat job desk untuk cuci piring. Mereka sangat senang melakukannya. Mungkin karena bisa main air. Kucingnya karena dingin di sini ya bulunya jadi tebal. Menariknya, di sini kita juga mendapatkan pemandangan city light saat malam. Tidak seperti biasanya, kami bongkar tenda pukul 9 pagi karena cuacanya cukup terik ya di Sulawesi Selatan ini, sehingga kami tidak ingin kepanasan. Jadi langsung setelah makan pagi kami membongkar tendanya. Tahukah kamu, faktanya untuk membangun tenda kami butuh waktu 2 jam. Sedangkan untuk membongkarnya, memasukkan semuanya ke mobil sampai bersih, kami butuh waktu 4 jam. Dan itulah perjalanan camping kami di Suaraka Tinambung, Sulawesi Selatan. Sampai jumpa.